Selamat pagi, selamat datang Bapak Ibu, dan selamat tahun baru saya ucapkan. Saya yakin dan percaya tahun baru ini memang penuh tantangan, tetapi kita telah ditetapkan oleh Tuhan lewat firman-Nya, kita adalah umat pemenang. Jadi saya percaya setiap dari kita akan mengalami terobosan. Karena itu saya menyebut tahun 2025 adalah tahun breakthrough bagi setiap kita. Dan breakthrough atau terobosan itu tidak terjadi otomatis. Terobosan itu terjadi apabila kita bekerja sama dengan Tuhan dalam melakukan firman-Nya dan dalam menggenapi janjinya. Ya, Tuhan akan menyertai kita, Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan maupun membiarkan kita, jadi kita tidak perlu takut. Ya, apapun yang akan terjadi 2025, kita akan mengalami terobosan. Keuangan, kesehatan, rumah tangga, usaha, pelayanan, you will be making a breakthrough. Ya, pegang itu merupakan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Saya akan membahas hari ini bagian terakhir dari sesi pengajaran tentang spiritual growth, pertumbuhan rohani. Ini pengajaran yang menurut saya sangat penting. Justru dalam mempersiapkan materi-materi ini saya sangat diberkati. Jadi saya harap ini Bapak Ibu juga diberkati lewat apa yang saya sampaikan. Saya telah membahas tentang anak, orang muda, dan sekarang saya masuk ke sesi tentang Bapa. Tapi saya perlu ingatkan kembali pada waktu kita membahas tentang anak bahwa di situ kita belajar bahwa tidak mungkin terjadi pertumbuhan tanpa perubahan. Anda mau bertumbuh, Anda harus berubah. There is no growth without change. Pertumbuhan yang pesat atau yang drastis membutuhkan perubahan yang drastis. Oleh karena itu dalam menyikapi hidup ini, ya kita perlu dimentor, kita perlu dididik, kita perlu dimuridkan oleh seorang bapak rohani, seorang mentor, agar kita dapat menjalani hidup ini tidak sendirian, tetapi memperoleh tuntunan dari hamba anak Tuhan yang dapat mengimpartasikan kepada kita pengalaman rohani mereka. Karena segala sesuatu itu dasarnya adalah rohani, spiritual. Apa yang Anda lihat di alam nyata, di balik itu ada alam roh. Jadi Anda harus berhubungan dengan alam roh untuk Anda bisa menghadapi alam nyata. Ya, dan Anda untuk itu perlu dimuridkan, dimentor, karena sebagai anak yang baru lahir ke dalam dunia roh, baru lahir, baru menjadi manusia rohani, Anda tidak mengerti perkara-perkara rohani. Jadi Anda perlu dimuridkan sama seperti seorang bayi lahir ke dunia ini, dia perlu diajarkan oleh orang tuanya mengenai perkara-perkara dunia ini. Saya dan Anda begitu lahir ke alam roh, ke dunia roh, hidup yang baru pun perlu diajarkan perkara-perkara rohani. Barulah kita mengalami pertumbuhan rohani. Ya, jadi tidak terjadi otomatis, menjadi tua terjadi otomatis, mengalami pertumbuhan tidak terjadi secara otomatis. Lalu kita juga telah membahas mengenai orang muda. Orang muda itu ciri-cirinya, kalau orang muda secara rohani, ciri-cirinya dia akan mengalami oposisi, perlawanan dari musuh iblis. Ya, tapi kita tidak perlu takut karena kita telah ditetapkan oleh Tuhan menjadi pemenang. Si pemenang itu pemenang dengan huruf P besar hidup di dalam kita. Sehingga si pemenang yang P kecil itu bisa ikut menang. Apabila dia mengikuti cara-cara si P pemenang besar. Ya, jadi kita telah ditentukan untuk menjadi pemenang. Ya, jadi walaupun sekarang saya sudah lahir baru, saya orang muda. Karena sekarang saya orang muda, saya akan beraktivitas secara rohani, saya akan berkreasi, saya ingin meraih hal-hal baru dalam hidup saya. Karena saya ingin mencapai karir saya ingin melakukan hal-hal yang Tuhan telah janjikan kepada saya. Dan Anda akan mengalami oposisi.
ya, dari si iblis setan. Nah, kalau saya bicara setan, seringkali karena kita sering melihat di televisi atau di YouTube atau dimanapun juga mengenai pelepasan yang dilakukan oleh banyak hamba-hamba Tuhan, kesannya itu oposisi dari iblis menyangkut tengking iblis, tengking sini, tengking sana. Enggak begitu yang saya maksudkan, enggak harus begitu. Ada saat-saatnya seperti itu. Tetapi yang saya maksudkan dengan oposisi dari musuh lebih daripada kalau Anda sedang mengalami sesuatu, Anda harus bisa mencerna di balik situasi yang sedang Anda hadapi, what is behind it. Apa yang menyebabkan ini terjadi? Kalau ini sesuatu yang natural, manusiawi, it's okay. Anda menyikapinya secara natural. Tapi kalau ada sesuatu secara rohani yang bergerak di belakangnya, yang menyerang, menghambat kita, dengan segala macam permasalahan kita, di rumah tangga kita, di kantor kita, usaha kita, seperti saya saksikan waktu dulu saya berhutang-hutang terus, atau sakit-sakit terus. There must be something, ada sesuatu yang harus Anda pelajari di balik semua itu. Jangan hanya menjalani hidup ini seperti biasa-biasa. There is something behind it yang Anda harus terobos secara rohani. Dan kita telah diperlengkapi dengan senjata rohani, nggak perlu takut. Saya ingat waktu Andrew Wommack pernah memberikan kesaksian. Dia waktu itu masuk ke satu gedung asrama yang banyak setannya. Mungkin dia pada waktu itu masih muda dalam pelayanannya. Jadi dia lari keluar dari gedung itu masuk mobil. Waktu dia masuk mobil, mau pergi, meninggalkan karena banyak setannya, Tuhan berbicara kepada dia. Tuhan berkata begini, Andrew, perlengkapan senjata Allah hanya ada untuk bagian depanmu, bukan untuk bagian belakangmu. Begitu Tuhan berbicara kepada Andrew kata-kata itu, Andrew mengerti maksudnya apa. Dia keluar dari mobil, dia masuk ke asrama, gedung asrama itu, dan baru dia melawan oposisi setan mengusir-ngusir. Artinya, Anda gak perlu takut. Perlengkapan senjata kita gak ada di belakang, artinya iblis gak akan usuk kita dari belakang, dia datang dari depan. Tapi firman Tuhan katakan, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu, bukan kamu yang lari dari dia. Jangan terbalik. Ya, dia tidak dapat melakukan apa-apa selama Anda tidak lari. Nah, jadi kita menghadapinya bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi kita menghadapinya dengan senjata rohani. Nah, itu saya sudah bahas di 2 Korintus 10, di Efesus 6. Ya, peperangan rohani terjadi di dalam pikiran kita. Nggak perlu takut. Tapi yang kita perlu adalah melibatkan Tuhan dalam menghadapinya. Tambah lama Anda bertumbuh, tambah dewasa Anda secara rohani bertumbuh, Anda akan menjadi lebih peka terhadap perkara-perkara rohani. Ya, jadi ini perlu dimuridkan Bapak Ibu. Ya, tadi sudah mendengar kesaksian Ibu Kartini, ya, bagaimana dia menggunakan senjata rohani untuk mengatasi perkara yang kelihatannya natural, tetapi ada hal-hal di balik itu yang bekerja. Saya nggak bilang selalu ada, justru itu yang Anda harus cerna, discern untuk bisa melihat apa yang sedang terjadi. Ya, jadi sekarang kita akan masuk ke tahap ketiga, yaitu tentang Bapak. Jadi tahapannya adalah anak, orang muda, Bapak. Kalau Anda nggak mau dimuridkan, dimentor oleh seorang bapak rohani, Anda adalah bayi rohani. Bayi rohani itu paling sering menyulitkan orang Kristen di gereja, di persekutuan, di dalam pergaulan kita. Karena mereka seperti bayi yang self-centered, hanya mikirkan dirinya, perasaannya, kemauannya sendiri. Jadi ada baiknya kalau Anda menemukan orang seperti itu agar dia dikirim ke Keris untuk dimuridkan. Seperti Ibu Kartini tadi promosikan. Baiklah, Bapak, apa ciri-ciri dari seorang Bapak? Kita akan belajar di sini agar Bapak Ibu bisa mengenalinya dalam mencari nanti seorang mentor, seorang Bapak rohani yang dapat menuntunmu.
Nah, kalau kita lihat di sini di ayat fondasi kita 1 Yohanes 2 ayat 13-14 dikatakan begini, aku menulis kepada kamu hai bapak-bapak karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Kata mengenal di sini adalah kata yang dalam bahasa Yunaninya ginosko. Di sini bukan hanya berarti mengenal secara intelektual atau secara pewahyuan pengertian, tetapi juga berdasarkan pengalaman. Jadi seorang bapak itu telah mengenali Dia karena telah berjalan bersama dengan Dia. Tentu saja yang dimaksud dengan Dia di sini adalah Tuhan Yesus Kristus yang ada dari mulanya. Pada mulanya adalah firman, firman itu ada bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Jadi seorang bapa adalah pribadi yang telah berjalan bersama dengan Tuhan Yesus untuk jangka waktu yang sudah lama sehingga sifat dan karakter Kristus terbentuk di dalam dirinya. Saya nggak bicara, kalau saya bicara Bapa, saya tidak bicara mengenai orang yang sempurna. Nggak ada orang yang sempurna, hanya Yesus yang sempurna. Tetapi kalau saya bisa bicara mengenai seorang Bapa, dia seorang yang dewasa, ya, yang telah mengalami banyak hal dalam hidupnya, sehingga dia penuh dengan hikmat dan pengalaman yang dia dapat bagikan kepada banyak orang. Ya. Nah, saya mau katakan begini Bapak Ibu. Kita butuh banyak bapak rohani di negeri kita ini. Kita butuh bapak rohani. Nanti saya akan jelaskan ciri-cirinya. Berdoalah, minta Tuhan mengirim seorang bapak rohani ke dalam hidupmu. Karena ini penting, saya dulu minta sama Tuhan dan saya dimuridkan dan saya mendapatkan bapak rohani. Jadi ini penting, walaupun pada waktu itu umur saya sudah berumur di atas kepala 4, tetap saja karena saya baru lahir, baru saya minta kepada Tuhan. Jadi apa ciri-cirinya seorang bapak yang Anda perlu perhatikan dan Anda perlu lihat dalam nanti Anda mencari seseorang kalau Anda membutuhkannya. Ya, nah saya akan memberikan di sini ciri-cirinya. Mungkin ini nggak lengkap, tapi ini merupakan apa yang telah saya terima, yang saya dapatkan, dan saya akan bagikan kepada Bapak Ibu. Pertama, seorang bapak itu mereproduksi dirinya, mereplikasi dirinya. Sama seperti Tuhan Yesus mereproduksi dirinya ke dalam 12 murid-muridnya, demikian juga seorang bapak akan mereproduksi dirinya ke dalam hidup anak rohaninya. Ya, jadi itu adalah sifat seorang bapak, mereproduksi dirinya. Saya akan bacakan ayatnya dari 1 Korintus 4 ayat 15-16. Di situ dikatakan, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik atau instruktur dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Seorang bapa bukan hanya seorang instruktur. Seorang instruktur belum tentu seorang bapak, tapi seorang bapak sudah pasti seorang instruktur. Ingat itu. Jadi nggak semua instruktur itu, nggak semua guru itu adalah bapak. Ya, ini yang Paulus katakan kepada kita. Jadi kita perlu paham, seorang instruktur mengajar, tetapi seorang bapak mereproduksi dirinya ke dalam hidup kita, ke dalam hidup anak rohaninya. Jadi hubungan seorang bapak dan seorang anak rohani atau muridnya lebih dekat, lebih intim dibandingkan hubungan seorang instruktur dengan seorang anak rohani. Ya, jadi beda Bapak Ibu. Nah, bagaimana dan dalam hal apa seorang bapak mereproduksi dirinya di dalam hidup anak rohaninya? Paulus berkata begini, 1 Korintus 11 ayat 1, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Be you followers of me even as I also am of Christ. Atau follow me as I follow Christ. Nah, ini ayat penting sekali. Seorang bapak memberi teladan kepada anak rohaninya tentang hubungannya dengan Tuhan Yesus. Ini sangat penting loh. Nanti saya akan jelaskan.
Seorang bapak itu tidak boleh mengutamakan hubungan dia dengan muridnya di atas hubungan muridnya dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa nangkap nggak itu? Seorang bapak tidak boleh membuat dirinya menjadi yang terutama di dalam hidup anak rohaninya di atas Tuhan Yesus. Hati-hati. Dia justru mengimpartasikan pengalaman hidupnya kepada anak rohaninya agar anak rohaninya dapat membangun hubungan langsung dengan Tuhan Yesus. Bukan bapaknya menggantikan Tuhan Yesus bagi anak rohaninya, kepada anak rohaninya. Bukan begitu. Kalau Anda memiliki sikap seperti itu, Anda bahaya, disesatkan. Follow me as I follow Christ. Anda sebagai anak rohani harus bisa melihat apakah bapak rohani ini mengikuti teladan Yesus apa tidak. Itu porsi kita. Jangan mentang-mentang dia memiliki jabatan seorang direktur keris atau gembala satu gereja atau direktur satu ministry, Anda membabi buta mengikuti dia. Bukan seperti itu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kalau seperti itu Anda menyikapi kekristenan, Anda nggak akan bertumbuh. Anda akan mandek di tempat. Follow me, kata Paulus, as I follow Christ. You have to know, am I following Christ? Anda harus menilai, apakah saya sedang mengikuti Yesus atau tidak. Paham Bapak Ibu? Disinilah yang kita sangat sering meleset dalam kehidupan ini. Ya, jadi Anda perlu memperhatikannya bahwa seorang bapak itu membantu seorang anak rohani membangun hubungan rohaninya dia dengan Tuhan Yesus. Dia yang menolong, bukan dia yang menggantikan Tuhan Yesus kepada anak rohaninya dan mengatakan kepada anak rohaninya, kamu dengerin aja saya. Kalau itu yang Anda lakukan, that's dangerous stuff. Itu bahaya. Di sini sering terjadi penyesatan. Jadi Anda nggak bisa salahkan siapa-siapa. Karena ayat firman Tuhan berkata, follow me as I follow Christ. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi ini yang sering kali kita meleset di sini. Nah, Paulus dengan berani mengatakan hal ini kepada anak rohaninya agar mengikuti dirinya dan mengingatkan dia agar tidak membabi buta dalam mengikutinya. Ya, jadi ini penting Bapak Ibu. Ini berarti seorang bapak tidak boleh diidolakan oleh muridnya. Tetapi dipandang sebagai teladan. Seorang bapak tidak boleh diidolakan oleh muridnya. Seorang gembala tidak boleh diidolakan oleh jemaatnya. Tetapi dipandang sebagai teladan. Tahu bedanya nggak antara teladan dan idola? Saya akan berikan penjelasan kepada Bapak Ibu. Biar Bapak Ibu memahami dan melihat perbedaan antara apakah saya meneladani dia atau saya mengidolakan dia. Nah, ini perbedaannya. Menjadi teladan adalah memberi. Kita memberikan hidup kita, waktu kita, perhatian kita, energi kita untuk kepentingan orang lain. Itu memberikan teladan. Menjadi idola adalah mengambil. Kita mengambil kehidupan orang lain dan menjadikan mereka objek yang kita manfaatkan untuk kepentingan kita. Mereka mengikuti kita dan menjadi hamba kita sehingga kehidupan mereka menjadi sia-sia. Nggak terbangun hidupnya. Kalau Anda mengikuti idola, hidupmu akan terbangun. Anda mengikuti seorang teladan, hidupmu akan terbangun. Teladan yang adalah seorang bapak. Menjadi teladan adalah berkorban untuk orang lain. Sementara menjadi idola adalah memanfaatkan orang lain. Menjadi teladan adalah melayani orang lain. Sementara menjadi idola adalah membuat orang lain melayani dirimu.
Menjadi teladan adalah membangun kehidupan orang lain, sementara menjadi idola adalah menggunakan orang lain untuk membangun hidupmu dan kerajaanmu sendiri. Anda harus bisa membedakan apakah dia seorang teladan, apa seorang idola bagi saya. Kalau Anda mau mengalami pertumbuhan rohani. Kita harus ingat apa yang dikatakan di 1 Petrus 5, coba ditayangkan di ayat 2 sampai dengan 4. Ya. Karena saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, seorang bapak itu adalah seorang pengasuh, bukan pemilik dari domba-domba yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena kamu mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Ayat 3. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ayat 4 terakhir. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara teladan, kita bicara karakter seseorang. Kalau kita bicara idola, kita bicara talenta atau karunia seseorang. Dua hal yang berbeda. Jangan lihat talenta atau karunia seseorang, lihat karakternya. Kalau Anda mencari seorang bapak, lihat karakternya. Bapak rohani maksud saya. Ya. Nah, saya mau katakan bahwa seorang bapak itu tidak memiliki sifat yang kaku, dingin dan menyeramkan. Nah, itu bukan gambaran seorang bapak yang benar. Bahkan itu bukan gambaran yang benar tentang Tuhan Yesus. Seringkali kalau kita bicara mengenai perkara-perkara rohani, mengenai Bapa rohani, mengenai Tuhan Yesus, kesannya semua itu kaku, semua itu legalistis, semua itu gak ada kegembiraan di dalamnya. Itu sama sekali bukan cerminan dari kekristenan yang benar. Coba kita baca ayatnya. Di Ibrani 1 ayat 9, di Ibrani 1 ayat 9, di situ dikatakan ada oil of gladness, ada minyak. Di sini dikatakan di dalam bahasa Indonesia minyak sebagai tanda kesukaan. Sebenarnya kata terjemahan yang tepat adalah minyak kegembiraan. Artinya Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang gembira. Bukan kaku. Coba kita baca terjemahan yang lebih tepat di Yudas 1 ayat 24. Kitab Yudas 1 ayat 24, kata yang sama digunakan di situ tapi terjemahannya lebih tepat dalam bahasa Indonesia. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Jadi seorang bapak sama seperti Tuhan Yesus itu ada minyak kegembiraan atas dirinya, bukan orang yang kaku dan bengis dan kejam dan legalistis. Kalau seperti Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus seperti itu, nggak mungkin anak-anak kecil mau datang kepada Dia. Justru anak-anak kecil itu dihalangi oleh murid-murid Tuhan Yesus, jangan ganggu Tuhan Yesus. Padahal anak-anak kecil itu tertarik untuk datang kepada Tuhan Yesus karena ada minyak kegembiraan. Memang saya mesti nasihati kadang-kadang minyak kegembiraan itu kita menyikapinya berlebihan, bercanda kebablasan sehingga kadang-kadang menjadi batu sandungan. Jadi yang namanya kegembiraan itu ada batasan-batasannya, jangan sampai kebablasan. Tetapi orang yang di dalam Tuhan, seorang Bapa rohani, itu ada kegembiraan di dalam dirinya. Bukan seorang yang kaku. Ya. Nah, jadi ini merupakan ciri-ciri seorang Bapa. Apalagi ciri-ciri seorang Bapa? Dia berpikir generational, dia berpikir antar generasi. Coba kita baca 2 Timotius 2 ayat 2. Ini merupakan ayat fondasi waktu Andrew Wommack mendirikan sekolah Charis, di mana Tuhan memberikan ayat ini. Dikatakan begini, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi seorang bapak mengajarkan anak rohaninya, menumbuhkan dia lewat hubungannya dengan Tuhan Yesus, sehingga dia juga nanti di kemudian hari dapat mendidik, mengajar murid orang lain lagi. Jadi ini merupakan satu proses yang berkelanjutan
antar generasi. Karena itu Allah itu disebut Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang antar generasi. Tuhan selalu ingin kita berpikir antar generasi. Kalau saya sebagai bapak rohani, saya memuridkan seorang anak rohani dan mendidik dia dengan benar di dalam hubungannya dengan Tuhan, dan nanti dia menghasilkan anak rohani lagi, buah saya tetap. Tuhan Yesus berkata di Yohanes 15, aku ingin kamu berbuah banyak, tahap berikutnya, banyak berbuah, tahap berikutnya, dan tahap yang paling tinggi, buahmu tetap. Anda hanya dapat memiliki buah yang tetap kalau anak-anak rohanimu menghasilkan anak-anak rohani lain. Ini yang sedang kita lakukan di Charis Bible College. Agar semua buah-buah kita tetap berkelanjutan, dan itulah yang akan mengubah negeri ini. Ya, jadi kita tidak berhenti di sini. Kita selalu membujuk atau menyarankan murid-murid di sini untuk bangkit dan memuridkan orang-orang lain lagi, sehingga terjadilah kelanjutan daripada apa yang terjadi di sini. Ya, nah dan berikutnya, seorang bapak itu perlu membangun confidence, keyakinan di dalam diri anak rohaninya. Ya, confidence itu perlu dididik, dilatih, dan dikeluarkan dari dalam diri anak itu. Ya, Tuhan itu punya confidence di dalam diri kita. Maka itu dia memanggil kita sebelum kita melakukan apa-apa dengan sempurna. Karena dia percaya kepada kita. Dan kita perlu juga menimbulkan keyakinan itu di dalam diri anak rohani kita. Coba kita lihat pada waktu Tuhan Yesus di kitab Kejadian berhubungan dengan Adam. Kita baca di kitab Kejadian 3 ayat 20. Ini yang saya maksud dengan membangun keyakinan di dalam diri seseorang. Maaf, bukan Kejadian 3, tetapi di Kejadian 2 ayat 19. Kejadian 2 ayat 19 dikatakan begini. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang, hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu, kepada Adam, untuk melihat bagaimana Adam akan memberi nama kepada hewan-hewan itu. Seperti nama yang diberikan Adam kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Tuhan Allah memiliki keyakinan akan Adam walaupun Adam jatuh ke dalam dosa. Tapi dia punya keyakinan. Jadi Anda gak perlu takut kalau sampai nanti anak rohanimu itu melakukan hal-hal yang bertentangan atau yang salah. Anda gak perlu khawatir. Yang perlu Anda sekarang lakukan adalah mendidik dia, membangun confidence, mengeluarkan confidence dalam dirinya. Dan kalau sampai dia melakukan kesalahan, Anda hanya perlu mengingatkan dia untuk dia bangkit dan memberitahu apa yang benar. Bukan menghukum dia. Apakah berarti kalau orang buat salah gak boleh dihukum? Ada saat-saatnya kita melakukan itu. Tetapi di dalam kekristenan, kita tidak menghukum seseorang seperti orang dunia menghukum. Kita menyebutnya kita membiarkan mereka melakukan kesalahan, memberitahu mereka apa yang benar, sampai satu titik kalau mereka tidak memperbaiki diri, mereka akan mendiskualifikasi dirinya. Itu cara kita menangani pemuritan. Bukan dengan menghukum, tapi berikan kepada mereka rambu-rambu, berikan kepada mereka batasan-batasan. Kalau mereka melanggarnya, ingatkan mereka. Tetapi pada akhirnya, kalau itu sudah kelewatan, mereka telah mendiskualifikasi dirinya sendiri. Jadi mereka tahu bahwa mereka telah buat kesalahan. Ya, nah jadi ini merupakan rambu-rambu yang kita perlu perhatikan Bapak Ibu dalam seorang mentor, seorang bapak rohani. Ya, kalau Anda sedang mencari seseorang untuk mementormu, tetapi pada akhirnya Anda harus bertanya kepada Tuhan agar Dia mengirimkan kepada Anda seorang mentor, seorang bapak rohani. Kalau saya bicara bapak di sini, saya nggak bicara gender, ya. Karena bapak rohani itu bisa berlaku juga untuk ibu rohani. Yang penting Anda dimentorkan oleh seorang pribadi yang telah berjalan cukup lama bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Anda mendapatkan konfirmasi tuntunan dari Tuhan. Ini adalah pribadi
yang semestinya memuridkan saya. Nah, saya mengajarkan ini kepada Bapak Ibu karena saya juga pernah mengalami apa yang disebut mementor atau menjadi bapak rohani dari orang-orang yang Tuhan percayakan kepada saya. Sama seperti Paulus di Korintus, ya, dia menasihatkan murid-muridnya di sana. Kita baca saja karena ini saya ingin Bapak Ibu melihat hati seorang bapak dan cara dia memuridkan dan menasihati dan menegur murid-muridnya. Coba ditayangkan. Tapi saya mengambil ini dari Alkitab, mudah dibaca. Agak panjang, 16. Tapi saya berdoa Bapak Ibu menangkap spirit daripada Rasul Paulus sebagai seorang bapak rohani, ya, sebagaimana dia menangani pemuritan atau memuridkan orang-orang yang ada di bawah yang dipercayakan kepada dia oleh Tuhan. Saya bacakan ya. Orang harus menganggap kami selaku hamba Kristus karena Allah telah mempercayakan rahasia kebenaran kepada kami. Seorang yang dipercayakan atas sesuatu harus menunjukkan bahwa ia sungguh-sungguh dapat dipercayai. Aku tidak peduli meskipun kamu menghakimiku. Dan aku juga tidak peduli dengan pengadilan manusia. Bahkan aku tidak menghakimi diriku sendiri. Sepanjang sepengetahuanku, aku tidak melakukan kesalahan. Hal itu tidak membuktikan aku benar, Tuhanlah yang menghakimi aku. Berikutnya, jadi jangan menghakimi sebelum waktunya. Tunggu sampai Tuhan datang. Ia akan menyatakan yang disembunyikan dalam kegelapan. Dia akan menyatakan tujuan rahasia hati manusia. Kemudian Allah memberikan pujian kepada orang yang seharusnya menerimanya. Saudara-saudara, aku memakai Apolos dan diriku sendiri sebagai contoh untuk kamu dalam hal itu. Aku melakukannya supaya kamu dapat belajar arti kalimat ini dari kami. Taatilah hanya yang tertulis dalam kitab suci. Maka tidak ada di antara kamu yang menganggap bahwa seorang lebih baik dari orang lain. Siapa yang mengatakan bahwa kamu lebih baik daripada yang lain? Semua yang kamu miliki adalah yang diberikan kepadamu. Jadi semua yang kamu miliki adalah yang diberikan kepadamu. Mengapa kamu harus bangga seakan-akan kamu menerimanya dengan kuasamu atau kekuatanmu sendiri? Ayat berikutnya, ayat 8. Kamu menganggap bahwa kamu telah mempunyai segala kebutuhanmu. Kamu telah kaya, kamu telah menjadi raja tanpa kami. Aku berharap bahwa kamu sungguh-sungguh telah menjadi raja. Sehingga kami dapat bersama-sama dengan kamu menjadi raja. Ini disentil, ya, agak disindir mereka. Ayat 9. Tetapi menurut aku Allah telah memberikan tempat yang terakhir kepadaku dan kepada rasul-rasul yang lain. Kami seperti orang yang dijatuhi hukuman mati. Kami seperti tontonan bagi seluruh dunia, bagi malaikat-malaikat dan manusia. Kami bodoh demi Kristus, tetapi kamu menganggap bahwa kamu orang berhikmat dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu menganggap bahwa kamu kuat. Kamu dihormati orang, tetapi kami dihina. Bahkan sampai saat ini kami tidak memiliki cukup makanan atau minuman, dan kami tidak mempunyai cukup pakaian. Kami sering dipukul, kami tidak mempunyai rumah. Berikutnya dan terakhir ini. Kami bekerja keras dengan tangan kami sendiri. Orang mengutuk kami, tetapi kami memberkati orang itu. Orang menganiaya kami, tapi kami menerimanya. Kami difitnah, kami mengatakan yang baik kepadanya. Pada saat ini kami masih diperlakukan seperti sampah dunia, sama seperti kotoran. Aku tidak berusaha untuk mempermalukan kamu. Tetapi aku menulis hal itu untuk menegur kamu selaku anakku terkasih. Kamu punya 10.000 guru dalam Kristus, tapi kamu tidak punya banyak bapak. Melalui kabar baik, aku telah menjadi bapakmu dalam Kristus Yesus. Jadi aku minta kepadamu untuk menuruti teladanku. Ini cara seorang bapak menasehati, menegur, dan memberikan hikmat kepada orang-orang dan sindiran kepada orang-orang yang dimuridkan. Bukan di dalam kesombongan, bukan dalam kekejaman dan kebengisan. Ya, kalau waktu saya membaca ini, saya merasakan kasih Tuhan, ya, meliputi hati saya bahwa semestinya seperti ini kita memuridkan orang, ya, mementor orang. Nah, dulu seperti saya tadi sampaikan sebelumnya, belasan tahun yang lalu, sama saya ada sedikit kemiripan waktu saya baca
kitab Korintus, gereja yang begitu karnalnya, penuh dengan kedagingan, bagaimana Paulus harus berhubungan dengan jemaat yang begitu kacau balaunya. Saya juga memiliki pengalaman seperti itu, mirip, memang skalanya nggak seperti Paulus. Tapi ini cukup lumayan membuat hati saya menciut menghadapinya. Karena pada waktu itu saya memuridkan sekitar belasan orang, beberapa keluarga, yang itu masalah yang dihadapi mereka begitu rumitnya. Anda bisa bayangkan, satu pasang suami istri pinjam hutang, pinjam duit, punya hutang, nggak bisa dibayar. Lalu dia kasih sertifikat rumahnya setengahnya kepada orang yang kepada dia berhutang. Jadi karena dia nggak bisa membayar hutangnya, jadi orang itu bilang, oke, rumahmu kan saya bagi 2. Jadi hutangmu lunas tapi saya bagi 2 rumahmu. Jadi dibangunlah tembok rumah itu dibagi 2, dibelah, dibangun tembok. Saya bilang, how do you live in a place like that? Bagaimana kamu bisa hidup seperti itu? Ya, jadi orang-orang yang seperti ini yang saya harus berurusan. Ada lagi satu keluarga di mana ibunya, seorang perempuan ini merupakan bisa dibilang wanita simpanan dari seorang laki-laki kaya. Jadi dia punya anak 2. Lalu ibunya ini sakit kanker dan sedang sekarat. Saya dan Angeline waktu itu sudah berangkat ke Colorado. Dan pada saat kami di sekolah, Anda bayangkan karena bedanya kan 12 jam. Kita lagi di sekolah, handphone bunyi, anaknya telepon saya dan berteriak-teriak karena dia melihat di kamar rumah sakit, mamanya sedang meninggal, nafasnya sedang detik-detik terakhir. Jadi saya harus berhubungan dengan orang-orang yang hidupnya karnal, yang hidupnya bisa dibilangnya kacau balau, tapi mereka orang-orang Kristen, sudah lahir baru. Tapi nggak pernah dimuridkan. Nah, inilah yang membuat saya jadi digerakkan oleh Tuhan. Ini pada waktu sebelum saya mendirikan Charis di Indonesia. Jadi pada saat saya berangkat ke Colorado, Tuhan sepertinya membuka mata rohani saya untuk menunjukkan kepada saya banyak orang Kristen yang hidupnya seperti itu. Kalau mereka nggak dimuridkan, ya mati. To be carnally minded is death. Mati bukan berarti masuk ke neraka. Mati artinya nggak menggenapi rencana Tuhan atas hidupnya. Hidup di dalam sakit penyakit, hutang piutang, dalam bermasalah. Dan ini di balik semua ini, Anda pasti bisa tahu siapa yang penyebabnya. Jadi artinya Anda harus belajar, dimuridkan, belajar firman dan di-mentoring agar Anda bisa menghadapi tantangan hidup ini. Jadi hidup ini jangan jalanin seperti biasa-biasa saja. Bukan saya mengatakan bahwa Anda harus panik, harus takut. Bukan, Anda harus berhati-hati dan Anda harus tahu apa yang Anda perlu lakukan. Kita telah menubuatkan ini adalah tahun terobosan. Tuhan menjanjikan itu. Tapi itu tidak akan terjadi kalau kita tidak bekerja sama dengan Tuhan dan dengan firman yang Dia sampaikannya kepada kita. Ya, tapi saya percaya Bapak Ibu hatinya terbuka menerima kebenaran ini dan tuntunan Roh Kudus sehingga Anda menjadi lebih peka lagi untuk mau dituntun dan diajarkan di hari-hari yang akan datang. Ya, khotbah saya sudah selesai, seri saya sudah selesai mengenai pertumbuhan rohani. Saya akan berdoa, mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Nanti kalau di antara Bapak Ibu yang punya pergumulan, ya kita ada para pendoa di sini yang siap untuk mendoakan Bapak Ibu apa yang menjadi pergumulanmu. Ya, saya akan mendoa secara umum. Tapi saya nanti anjurkan kepada Bapak Ibu, majulah ke depan kalau perlu didoakan apapun yang menjadi pergumulanmu, biar kita berdoa bersama-sama dengan Anda. Bapak, kami ucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Kami ucap syukur karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau telah membuktikannya di atas salib. Engkau telah memberikan Alkitab, Roh Kudus-Mu dan para hamba-hamba-Mu yang menyaksikan betapa baiknya Engkau dan betapa pedulinya Engkau atas kehidupan kami. Bapak, kami tidak mau lagi hidup dalam kebodohan dan masa bodoh. Kami ingin Tuhan
membuka hati dan pikiran kami terhadap tuntunan Tuhan, Roh Kudus-Mu, agar kami mau dimentor, dimuridkan, agar Engkau mengirim orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus dan hikmat-Mu untuk mendidik kami di dalam jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang telah berjanji tidak akan meninggalkan maupun membiarkan kami, Engkau akan menjawab doa-doa kami. Bapak, kami ucap syukur untuk anak-anak-Mu di tempat ini. Kami tahu Tuhan, tahun 2025 ini adalah tahun yang penuh tantangan sebagaimana hamba-hamba-Mu sudah mengatakannya. Kami tidak takut, kami tidak cemas, tapi kami tahu kepada siapa kami percaya, karena kami tahu kuasa-Mu akan selalu ada bersama dengan kami untuk menyertai kami sehingga kami melalui terobosan demi terobosan dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur untuk semua ini dan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih banyak Pak Irwan untuk firman-Nya yang sungguh menguatkan kami, terlebih pas sekali di awal tahun ini. Kita diingatkan untuk ingin dimuridkan atau mencari Bapa rohani untuk mewujudkan apa rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Terima kasih, dan bagi saudara-saudara yang rindu mendengarkan kembali pengajaran hari ini ataupun sebelumnya, baik devotion ataupun healing maupun kesaksian-kesaksian, saudara dapat mengunjungi YouTube channel kami di AWM Charis Indonesia dan dapat mengunjungi sosial media kami yang tertera di layar. Next event Charis Healing akan diadakan pada tanggal 2 Februari 2025 di tempat ini. Kami menginformasikan bagi saudara yang mempunyai pergumulan dan ingin didoakan, saudara dapat menghubungi kami melalui WhatsApp di nomor yang tertera di layar. Kami layani dari hari Senin sampai Jumat, dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Dan sesuai dengan info dari Ibu Kartini sebelumnya bahwa Charis Bible College Jakarta telah membuka pendaftaran untuk angkatan tahun 2025. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengetahui detail perihal Charis Bible College, baik program-programnya yang termasuk distance learning, saudara dapat mengunjungi Charis booth di depan pintu masuk. Dan pada kesempatan ini juga kami ingin menginformasikan sekaligus mengundang Bapak dan Ibu untuk mendukung pelayanan Andrew Wommack Ministry Indonesia sebagai partners dengan memberikan donasi yang mendukung bukan hanya untuk kegiatan ministry saja, tapi juga untuk perluasannya. Kami sangat rindu untuk membawa pesan Injil anugerah dan kasih Allah yang tidak bersyarat kepada seluruh masyarakat Indonesia. Untuk informasi mengenai partners dapat mengunjungi website kami di awmindonesia.net atau Anda dapat mengunjungi booth partners yang berada di pintu masuk. Sekarang saatnya kami memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk memberikan persembahan untuk mendukung acara devotion ini. Sebelum kita memberikan persembahan, saya akan bacakan ayat firman yang terambil dari 2 Korintus 1 ayat 19 sampai 20. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya, di dalam Dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur punya Allah seperti Engkau. Kau Allah yang setia, dan kami juga bersyukur atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Lewat karya salib-Mu kami mengalami hidup berkemenangan. Terima kasih Tuhan untuk semua janji-Mu yang ya dan amin. Kami katakan berkat untuk semua tangan-tangan yang akan memberi berkat, yang akan memberkati semua pekerjaan Tuhan di tempat ini. Hidup berkelimpahan ada pada bagian mereka Tuhan. Dan kami berdoa untuk semua firman yang sudah ditabur lewat YouTube channel, lewat flyer, lewat apapun ya Tuhan.
Firman Tuhan yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Banyak orang yang akan mengalami kemerdekaan karena pengenalan akan Engkau. Mereka mengalami kesembuhan, terobosan, juga pemulihan keuangan bahkan keluarga. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga memberkati para partners yang sudah mendukung pelayanan di tempat ini. Kami memberkati usahanya, pekerjaannya, keluarganya Tuhan. Sebagai rekan sekerjamu, rahasia ilahi akan diberikan kepada mereka dan mereka akan hidup berkemenangan. Mereka adalah saksimu, mereka adalah ladangmu, mereka adalah bangunanmu. Dimanapun mereka berada akan menjadi berkat. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kami alaskan doa dan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena oleh segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Dan bagi Dialah segala kemuliaan bagi Bapa selama-lamanya. Haleluya, amin. Demikian ibadah devotion hari ini telah selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.